Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Waldianti dari kelas 11 IPS 4. Nah, kali ini Nisa ingin membahas bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tapi dihargai murah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya, ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui pendidikan. Masalahnya, akses untuk pendidikan ini dibatasi oleh mereka. Belanda lagi-lagi membuat sekat dan kasta, karena mereka takut kalau rakyat kita terlalu pintar. Kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Makanya, hanya orang-orang berada yang bisa masuk, seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Beberapa contoh sekolah yang didirikan pada masa awal pemerintah kolonial Belanda antara lain: 1. Sekolah angka 1 atau Ongko 1 Eerste Klasse. 2. Sekolah Du atau Engko 2 Tweede Klasse. 3. Holland Islandse School atau HIS. HIS adalah sekolah Belanda untuk bumi putra pada zaman penjajahan Belanda. Sekolah ini kali pertama didirikan di Indonesia pada tahun 1914. 4. Meeropgebied Lager Onderwijs atau MULO. MULO adalah sekolah menengah pertama pada zaman pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Meeropgebied Lager Onderwijs berarti pendidikan dasar yang lebih luas. MULO menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada akhir tahun 1930-an, sekolah-sekolah MULO sudah ada hampir di setiap kabupaten di Jawa. 5. Algemeen Middelbare School atau AMS. Algemeen Middelbare School, disingkat AMS, adalah pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda dengan masa studi 3 tahun yang menerima lulusan MULO. Indonesianse Nederlands School Kayu Tanam. Indonesianse Nederlands School adalah suatu lembaga pendidikan menengah swasta yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam. Sekolah ini didirikan di atas lahan seluas 18 hektar. Pendirinya adalah Muhammad Syafi'i, seorang pendidik nasional yang dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang ketiga setelah Ki Hajar Dewantara dan Todung Sultan Gunung Mulia. Setelah lulus sekolah raja atau sekolah guru di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Syafi'i merantau ke Batavia dan mengajar di sekolah Kartini selama 6 tahun. Pada tanggal 3 Mei 1922, Syafi'i berangkat ke Belanda untuk memperdalam ilmu musik, menggambar, sandiwara, serta pendidikan dan keguruan. Dan pada tahun 1925, ia kembali ke Sumatera Barat dan pada tanggal 31 Oktober 1926, ia merintis sebuah sekolah yang diberi nama Indonesianse Nederlands School Kayu Tanam. Visi pendidikan Syafi'i dapat diringkas dalam 3 kata atau 3H, yaitu head, heart, dan hand. Yang pertama yaitu head, yang artinya sekolah memfasilitas peserta didik agar mampu berpikir secara rasional. 2. Heart, yang artinya sekolah memfasilitas peserta didik menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter mulia. Karakter mulia tersebut terwujud dalam sikap cinta tanah air dan bertanggung jawab atas kondisi bangsa yang terpuruk akibat penjajahan.
3. HEN, yang artinya sekolah memfasilitas peserta didik agar pada akhirnya mereka memiliki keterampilan yang nyata sesuai dengan bakat yang dikaruniakan Tuhan pada tiap-tiap orang. Tujuannya agar tiap-tiap insan Indonesia tidak bergantung pada orang lain seperti penjajahan, tetapi hidup mandiri di atas kakinya sendiri. B. Taman Siswa. Taman Siswa merupakan salah satu organisasi pergerakan dengan fokus kegiatan dalam bidang pendidikan. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Organisasi ini meyakini pendidikan sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan perubahan sosial dan dapat menjadi resep unggulan untuk memajukan bangsa. Ki Hajar Dewantara menerapkan 3 konsep pengajaran dalam kegiatan pendidikan di Taman Siswa, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya para guru yang memiliki tanggung jawab memberi pendidikan harus dapat memberi contoh dengan sikap dan perilaku yang baik, sehingga dapat menjadi teladan bagi siswanya. Ing Madya Mangung Karsa, artinya guru harus dapat memberi motivasi yang baik bagi siswanya, memberi bimbingan yang terus-menerus agar siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Tutwuri Handayani, artinya guru wajib membimbing siswa untuk dapat menggali sendiri pengetahuannya, menentukan makna dari pengetahuan yang diperolehnya sehingga pengetahuan itu dapat berguna bagi kehidupannya. Perjuangan Taman Siswa bukan tidak mengalami hambatan karena Belanda mengeluarkan aturan, yaitu akan menutup semua sekolah liar. Namun, Ki Hajar Dewantara berjuang agar sekolah Taman Siswa tidak dibubarkan. Perjuangan yang panjang itu akhirnya menghasilkan buah yang manis. Pada tahun 1935, Belanda mencabut undang-undang atau ordonasi tentang sekolah liar. Atas jasa dan perjuangannya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi yang sudah saya jelasin tadi. Kesimpulannya, pendidikan adalah hal yang terpenting bagi setiap individu dalam meningkatkan kemampuan pengetahuannya. Selain itu, pendidikan juga dapat dijadikan sebagai salah satu keberhasilan kemajuan negara yang dapat menumbuhkan kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional maupun memperkuat jati diri suatu bangsa. Sistem tanam paksa merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van der Bosch pada tahun 1830.